Siap lah. Begitu kuatnya Nabi SAW memegang teguh prinsip-prinsip persatuan karena adanya berita-berita hoax, berita-berita buruk bukan hanya merugikan dirinya tapi merugikan orang lain. Maka kalau Anda punya harta, keluarkan harta itu, keluarkan. Demi apa? Demi mendamaikan dua muslim yang bersaudara. Lakukan berbagai macam cara agar seorang muslim yang tadinya bersengketa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, saya mendoakan semoga Allah melimpahkan rahmat, berkah, inayah dan taufik, dan semoga Allah mudahkan jalan antum semua sekeluarga untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berhubungan tentang tabayyun. Di bagian kedua ini, tabayyun itu artinya adalah mengklarifikasi atau meneliti terlebih dahulu ketika datangnya suatu berita. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang akar dari dasar bagaimana akhlak tabayyun ini diajarkan oleh Al-Quran secara terperinci. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang asbabun nuzul Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6 tersebut, sehingga jelaslah bagi kita bahwa tidak ada alasan untuk tidak melakukan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tabayun ketika ada satu berita yang datang kepada kita berkaitan baik itu tentang diri kita, tentang orang lain, tentang masyarakat, atau tentang berita apapun yang masuk kepada kita, hendaklah kita mengklarifikasi terlebih dahulu. Kali ini kita akan coba memberi tema dari pembahasan kita dengan judul serba-serbi tabayun. Di masa Nabi sampai salafus saleh terdahulu. Bagaimana kemudian akhlak ini ternyata menjadi sebuah kebiasaan orang-orang saleh di masa lalu. Baik sejak zaman Nabi SAW sampai dilanjutkan dengan generasi salaf terdahulu. Satu hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Atani minallah wa al-ajalatu minasyaitan." Kehati-hatian itu datangnya dari Allah, kata Nabi. Dan ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Hadis ini hendaklah bagi kita tentu menjadi penyeimbang dari Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6 tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau ada datang berita, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang berita dari orang-orang fasik, maka hendaklah kamu meneliti dan mengklarifikasi terlebih dahulu. Maka hadis ini memperkuat dengan kalimat atani minallah. Kalimat ta'ani itu kata para ulama artinya adalah hendaklah setiap diri itu membiasakan diri untuk selalu mengklarifikasi berita apapun yang masuk kepadanya. Maka ketelitian itu datangnya dari Allah. Ini timbangan pertama. Sementara timbangan yang kedua adalah ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Yang satu dari Allah, satu dari syaitan. Bagaimana ketergesa-gesaan itu? Ya sederhana saja. Kalau datang berita, dia langsung teleng. Dia langsung masuk kepada perasaannya, pikirannya, kemudian bahkan yang lebih celakanya dia langsung ungkapkan, dia langsung komentari. Nah, budaya seperti ini kan sepertinya di masyarakat kita menjadi sebuah kebiasaan. Apalagi kalau sudah netizen-netizen itu berbicara di media sosial, Masya Allah. Maha benar netizen dengan segala firmannya itu. Oleh karena itu, bagi kita orang-orang yang beriman, kita dipandu untuk memiliki akhlak yang baik ketika menerima berita. Bagaimana akhlak para salaf terdahulu ketika menerima berita? Maka tentu dari ayat tadi dan hadis tadi,
sudah pasti pengejawantahan ayat dan hadis itu justru ada pada generasi salaf terdahulu. Pertama, dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW, dialah imamnya para sahabat terdahulu. Contoh uswatun sahabat di masa lalu. Dan tentu merupakan uswah bagi kita hari ini. Rasulullah SAW adalah orang yang memegang teguh prinsip-prinsip tabayun ini agar tidak menimbulkan kerusakan terjadi di masyarakat atau tidak merusak kehormatan orang lain. Karena merusak kehormatan sesama muslim adalah perkara dosa yang cukup besar. Ada satu kisah yang ini dimunculkan oleh kisahnya Ma'iz bin Abdul Malik. Ma'iz bin Malik satu kali datang kepada Nabi SAW untuk disucikan karena telah berzina. Nabi tidak menerima berita itu mentah-mentah. Tapi Nabi SAW menyuruh kembali ke rumahnya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus bertaubat. Rupanya Ma'iz ini tidak tenang dengan keadaan tersebut. Maka dia berkali-kali datang kepada Nabi SAW dan jawaban Nabi tetap sama. Kemudian satu kali Nabi SAW bertanya kepada Ma'iz, kamu mau aku sucikan dari apa? Ma'iz ingin disucikan dari perbuatan zina karena dia sudah berbuat zina. Dengan sangat hati-hati Nabi mengklarifikasi, apakah saat itu apakah kamu gila? Maka Nabi atau mungkin sedang minum khamar. Baru kemudian setelah jelas perkaranya, kemudian Rasulullah menetapkan sebuah hukum. Menariknya Rasulullah SAW ketika mendapat kabar itu, Nabi tidak langsung memproses, ya, tapi Nabi bertanya terlebih dahulu. Nabi tidak tergesa-gesa mengambil sikap, tetapi Nabi bertanya terlebih dahulu, karena spirit tabayun itu adalah contoh utama yang dicontohkan langsung oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi bukan orang yang mudah tergesa-gesa ketika mendapatkan berita. Sekalipun berita itu darinya dan untuknya. Bayangkan, darinya dan untuknya saja Rasulullah tidak langsung mempercayainya. Apalagi berita itu dari orang lain, untuk orang lain. Nah, maka dari itu, peristiwa yang dicontohkan Nabi ini hendaklah memberikan inspirasi kepada kita bahwa tabayun itu bukan persoalan main-main, karena ini menyangkut kehormatan seorang muslim. Yang kedua, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan jauh Nabi Sulaiman dalam Quran surah An-Naml, ketika dia tidak melihat daftar hadirnya burung hudhud, maka Nabi Sulaiman di dalam Quran surat An-Naml ayat ke-27 mengatakan, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Berkata Nabi Sulaiman, akan kami lihat terlebih dahulu. Ketika burung hudhud datang membawa alasan kenapa dia terlambat dan lain sebagainya, bahkan Nabi Sulaiman mengecam, kalau sampai hudhud tidak membawa alasan atau uzur yang syar'i atas keterlambatan ini, maka saya akan hukum dia. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, qala sananzuru, saya lihat dulu. Artinya, berita-berita alasan-alasan itu pun bahkan perlu di cross check, diteliti. Ini prinsipnya Nabi Sulaiman. Diteliti, saya akan lihat dulu, benar nggak alasan kamu? Jangan-jangan kamu berdusta, jangan-jangan kamu berbohong. Ini yang kedua. Spirit Nabi Sulaiman adalah menjaga prinsip-prinsip tabayun. Jangan sampai kemudian berita ini menjadi hal yang dibiasakan oleh tentaranya Nabi Sulaiman, yaitu burung hudhud. Kisah yang ketiga adalah kisah Umar dan wanita pezina. Satu kali Umar mendapati berita tentang wanita pezina. Maka Umar langsung menangkap wanita tersebut dan hendak menghukumnya. Di tengah perjalanan, ia papasan ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian langsung melepaskan ikatan tersebut. Ikatan wanita tersebut. Maka kemudian orang-orang bertanya, mengapa Ali bin Abi Thalib melepaskan? Padahal wanita itu berzina.
hendaklah dia harus dihukum dan disanksi. Maka usut punya usut, hasil klarifikasinya Umar bin Khattab kepada Ali bin Abi Thalib yang bertanya panjang kali lebar, ternyata didapati wanita itu adalah orang gila. Ya. Maka dari situ kemudian Umar memahami alasan yang diberikan Ali bin Abi Thalib sehingga berani melepaskan orang tersebut. Yang keempat adalah kisah Umar bin Abdul Aziz. Ada orang datang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang orang ini kemudian menebarkan berita-berita fitnah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka satu ketika Umar didatangi orang tersebut, kemudian orang tersebut menceritakan tentang fulan begini, begini, dan begitu. Umar bin Abdul Aziz kemudian mengatakan, kami akan menunggu terlebih dahulu perkaramu. Jika kamu berdusta, maka kamu masuk pada ayat surah Al-Hujurat ayat ke-6. Masuk kategori fasik. Ya. Dan jika kamu benar, maka kamu masuk dalam ayat orang yang suka mencela. Karena dia tidak sekedar melaporkan berita, tapi lengkap dengan bumbu pencelaannya, penghinaannya, perendahannya terhadap orang lain. Yang kian kesana kemari dan menebar fitnah saat itu. Ya. Maka kamu masuk Quran surah Al-Qalam ayat ke-11. Jika kamu mau, maka kami akan memaafkanmu. Maka orang tersebut kemudian meminta maaf kepada Umar bin Abdul Aziz. Nah, begitu berkahnya negeri itu, ketika ada seorang pemimpin yang adil, maka keberkahan itu bahkan sampai kepada rakyatnya. Dia tidak menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tinggi ego. Nah, jadi ini menentukan sekali. Pemimpin yang adil itu bisa mengundang berkah bahkan pada perilaku rakyat yang dipimpinnya. Jadi kalau kita lihat keadaan rakyat bergajulan, akhlaknya buruk, ya tengok saja pemimpinnya. Jangan-jangan memang pemimpinnya memang bukan pemimpin yang adil. Sehingga menyebabkan kezalimannya itu mengurangi keberkahan dari perilaku rakyat yang dipimpinnya. Maka lihatlah, Umar bin Abdul Aziz. Begitu mudahnya orang begitu melakukan keburukan dan begitu mudahnya juga orang meminta maaf dan beristighfar. Tidak tinggi ego, tidak seperti zaman hari ini. Orang kalau sudah salah, cari pembenaran, cari sana sini, cari pembelaan. Apalagi sudah cari cari pembenaran, cari pembelaan. Nggak tanggung-tanggung dia cari pembelaan kepada tokoh-tokoh agama, ya, orang-orang alim. Dan sayangnya memang kasihannya orang alimnya ini mudah sekali terkecoh gitu. Sehingga mencari pembenaran di sana-sana. Dicari dalil untuk membenarkan perbuatannya. Tidak seperti itu umat di zaman Umar bin Abdul Aziz. Justru umat di zaman Umar bin Abdul Aziz itu, begitu dia salah, maka dia akan sangat mudah sekali meminta maaf. Ya. Kemudian kisah yang kelima adalah kemarahan Imam Ahmad. Satu kali dalam riwayat, Al-Mawarzi berkata kepada Imam Ahmad terkait dengan Humaid Al-Qazaz. Aku bertanya tentangnya kepada Yahya. Ia mengomentarinya dengan sangat pedas. Oh, dia mencuri kitab Yahya bin Adam bin Ubaid bin Ya'as. Kemudian mengakuinya sebagai tulisannya, sebagai karangannya. Aku pun bertanya kepada Abu Zakaria, apakah Anda mendengar langsung Ubaid bin Ya'is mengatakan ini? Tidak, jawabannya. Tapi sebagian sahabat kami yang memberitahukannya kepadaku dan tak memiliki alasan selain ini. Imam Ahmad pun marah sembari berkomentar, subhanallah. Apakah bisa diterima hal seperti ini tentangnya? Orang seperti ini bisa jatuh nilai dan harga dirinya. Tengoklah Imam Ahmad begitu menjaga prinsip tabayun ini, sampai dia mengatakan bahwa kalau kamu menjadi orang yang mudah sekali terpicu emosinya, marahnya, hanya karena berita-berita yang belum jelas, maka kamu akan turun muruahnya, nilainya, harga dirimu akan turun. Sekalipun kamu orang-orang alim, kamu akan jatuh kalau kamu mudah sekali terpancing, terprovokasi dengan orang-orang yang membawa berita buruk kepadamu. Yang keenam, nah ini kasus di zaman Nabi Muhammad dan Rasulullah sendiri yang menangani kasus ini. Adalah kasus pembunuhan seorang sahabat Nabi di peristiwa saat itu, peristiwa Khaybar. Dan memang pembunuhan ini terjadi di kampung Khaybar, di kampungnya Yahudi. Ada dua sahabat ini
Yang satu bernama Muhayyisah, yang satu lagi adalah Abdullah bin Sahal yang mati saat itu. Abdullah bin Sahal mati bersimbah darah, tetapi memang dua orang sahabat ini saat itu berpisah jalan, sehingga begitu mati tidak ada saksi saat itu kecuali Muhayyisah yang sudah melihat dia dalam kondisi meninggal, sudah mati. Tapi memang terbunuhnya di kampung Yahudi, maka Muhayyisah menganggap bahwa ini pasti perbuatan orang Yahudi. Maka peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah, begitu sulitnya peristiwa yang dipecahkan, karena begitu Nabi bertabayun, ya, Nabi meneliti, meng-cross-check langsung kepada orang Yahudi tidak mengaku sama sekali bahwa ini bukan perbuatan mereka. Maka Rasulullah SAW rela mengeluarkan uang, mengeluarkan dananya, sekitar 100 ekor unta sebagai penggantian, sebagai diat, karena Nabi tidak menginginkan perpecahan. Lihatlah, begitu kuatnya Nabi SAW memegang teguh prinsip-prinsip persatuan, karena adanya berita-berita hoax, berita-berita buruk, bukan hanya merugikan dirinya, tapi merugikan orang lain, bahkan kepada non-muslim sekalipun. Rasulullah berlaku adil. Sekalipun mereka tidak mengakui perbuatan mereka, maka Nabi ingin menghindari dari perpecahan tersebut, maka Nabi mengeluarkan hartanya demi persatuan. Coba lihat hari ini. Banyak orang mengeluarkan harta, mengeluarkan dana demi perpecahan, demi menzolimi orang lain. Tetapi Nabi SAW mengeluarkan harta demi sebuah persatuan. Maka kalau Anda punya harta, keluarkan harta itu. Keluarkan. Demi apa? Demi mendamaikan dua muslim yang bersaudara. Lakukan berbagai macam cara agar seorang muslim yang tadinya bersengketa, dia bisa berdamai, dia bisa saling memaafkan. Jangan kemudian membiarkan, justru malah mengambil kesempatan untuk kemudian dua mukmin saling terpecah, saling bertengkar, saling tidak memaafkan, saling dendam, saling benci. Maka itu perbuatan akhlak yang tercela dan akhlak yang buruk. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Dari kisah ini, mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi bahwa sesungguhnya para salaf terdahulu, bahkan Nabi SAW memberikan contoh untuk memegang erat prinsip-prinsip tabayun agar tidak merusak kehormatan seorang muslim dan tidak menumpahkan darah seorang muslim, yang dengan itu kita bisa terperosok pada akhlak yang tercela. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi yang baik dari kisah ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa memberikan contoh di tengah masyarakat kita. Maka hendaklah kita memberikan uswah yang baik di tengah masyarakat untuk bisa memberikan maaf kepada siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.